Megawati dan Prabowo. Kenapa, Gri? Nggak tahu. Ini siapa ini ya? Yang menggiring isu ini siapa gitu ya? Aduh, nggak mau bahas juga padahal gua mah. Ya, siapa yang pengen, siapa yang mendahului, ya, siapa yang inisiasi, nggak jelas juga ini. Tahu-tahu ada rencana pertemuan antara Prabowo dengan Megawati, katanya kangen nasi goreng. Ya. Berbagai isu berkeliaran di media massa. Dari Partai Gerindra melontarkan isu bahwa ya baru dicari rencana waktu yang baik untuk bertemu antara Megawati dengan Prabowo. Ya itu belum tahu pasti kapannya. Dari PDIP memberikan sinyal bahwa ya dalam sejarahnya antara Megawati dan Prabowo adalah kawan baik. Hubungan mereka tidak pernah renggang, tidak pernah cacat. Bahkan Prabowo seringkali kangen dengan masakan nasi gorengnya Ibu Mega. Rupanya berbalas pantun antara Gerindra dan PDIP. Ini artinya apa? Nah, dibalas lagi netizen pendukungnya Prabowo. Nggak usah lah, penting amat ketemu Megawati, ngapain? Kalau perlu dijauhin, jangan diajak deket-deket PDIP ke pemerintahan, ngapain? Lebih gendes ini, lebih galak, lebih jutek dari kader-kader partai ini netizen ini, pendukung Prabowo ini. Udah ngapain ketemu-ketemu Megawati, udah enak-enak begini, nggak usah diajak, jangan deket-deket juga sama PDIP, ngapain? Ya mungkin netizen ngomong begitu juga bukan tidak beralasan. Ya, saya yakin dia juga punya alasan, nggak ada sekedar ngomong. Karena teman-teman netizen ini kan mempunyai perasaan juga. Udah gitu pendukung Prabowo dari awal. Ya moh lah tiba-tiba PDIP ikutan gabung. Tapi PDIP memberikan sinyal juga bahwa PDIP tidak akan bergabung. Namun PDIP akan mendukung program-program pemerintah yang baik untuk rakyat Indonesia walaupun berada di luar pemerintahan dan bukan sebagai oposisi. Iya. Dan tidak akan mengirim kadernya untuk duduk di kabinet. Iya. Keren kali ini. Tapi bagi saya, silahkan bertemu Megawati dengan Prabowo. Silahkan siapa yang menginisiasi. Itu nggak penting. Yang terpenting adalah jangan sekali-kali Pak Prabowo datang ke rumah Megawati dalam pertemuan ini. Ingat? Dan jangan juga pertemuan Megawati dengan Prabowo disetting di luar istana. Panggil Megawati ke istana. Ini masalah etika. Ini masalah marwah presiden. Jangan sampai seperti Pak Jokowi kemarin, dipanggil Megawati, seorang presiden, duduk di kursi di depan Megawati, ya, kemudian disuting sama Puan. Ini benar-benar merendahkan marwah presiden. Penting, penting. Perhatikan kader-kader Gerindra, orang-orang di lingkaran Presiden Prabowo Subianto. Ingat ini, ingat. Jangan sampai pertemuan tersebut Prabowo mendatangi atau datang ke rumah Megawati. Kita lihat, Pak SBY datang ke istana menemui Jokowi. Pak Prabowo waktu pertama-tama datang ke istana menemui Pak Jokowi. Nggak ada yang ketemuan di setting di luar. Misalnya di Hotel Bintang 5 di salah satu tempat misalnya. Atau datang ke rumah Megawati misalnya. Jangan, Pak Mali. Di mana marwah presiden? Ingat ya, itu saja ya. Ini yang paling pokok, yang paling penting. Terserah siapa yang menginisiasi, siapa yang pengen ketemu, itu nggak penting. Yang lebih sengak.
Dan sadis adalah komentarnya Pandana Baban. Siapa Pandana Baban, Gri? Ya, siapa lagi politikus gaek dari PDIP yang ternyata ini adalah mantan napi koruptor. Panda memberikan komentar yang menyalahkan Jokowi akibat retaknya Prabowo dan Megawati serta terhalangnya pertemuan beliau berdua adalah Jokowi. Loh, kok bisa sih? Situ waras. Woi, Opung, situ waras, Pung. Sekate-kate lu. Ngatain Gibran sekate-kate. Ngatain Jokowi sekate-kate lu. Atau mentang-mentang lu kader senior gitu. Atau kader yang udah gaek gitu. Kemudian merasa paling senior, paling bener sendiri gitu. Nyatanya kan baru tahu kita kalau mantan napi koruptor. 17 bulan di penjara ya lumayan lah. Lumayan lah. Masa nggak lumayan? 1 tahun 5 bulan. Seperti apa komentar Pandana Bapak? Cekrot. Mereka itu hubungan pribadi mereka itu baik. Yang bikin kacau ini kan Jokowi. Jokowi tidak jujur ke Mega. Saya ke Prabowo gitu loh. Dia menciptakan misunderstanding. Seakan-akan kemudian sentimen tidak mau Prabowo biar maju gitu loh. Tapi kuncinya Jokowi tidak terbuka, tidak jujur mengatakan bahwa dia beralih dari Ganjar ke Prabowo. Itu cikal bakal. Politik suruh ngikutin selera lu gitu. Nggak, Pandra. Berpolitiknya suruh ngikutin selera lu gitu. Keren banget lo. Berpolitiknya, aduh enak banget diatur-atur. Masyarakat yang tahu nggak kayak gitu. Yang masyarakat tahu nggak kayak gitu. Yang masyarakat tahu, Pak Jokowi itu dari awal menyiapkan penggantinya ini siapapun, tapi yang dipandang bisa menggantikan membawa Indonesia ini menuju Indonesia maju dan Indonesia emas. Siapapun, belum milih nama. Nah, disebutlah ketika itu ciri-cirinya rambut putih. Rambut putih bukan lo. Kan disebut ciri-ciri rambut putih. Ya, artinya itu waktu itu kan memang dukungannya ke Ganjar. Tapi di kesempatan lain, Jokowi juga menyampaikan bahwa ya saya tahu 2 kali bersaing dengan Pak Prabowo, saya menang terus dan beliau kalah. Tapi percayalah Pak Prabowo, kali ini adalah giliran Pak Prabowo. Ya! Loh itu kan disampaikan secara terbuka. Hah? Bukan tidak terus terang. Panda, lu tahu nggak sih? Lu tidur kali waktu itu. Nggak ada yang disembunyikan dari Jokowi. Nah, kalau begitu artinya apa? Ya kalau kamu bisa membaca gestur, orang jurnalis masa nggak bisa membaca gestur orang? Bahwa itu kan Pak Jokowi dukung Prabowo, bahwa itu kan Pak Jokowi dukung Ganjar. Lo kayak begini kamu nggak bisa baca. Wartawan senior, bekas mantan wartawan senior, kemudian kader senior di PDIP, sok tua, ya, sok orang lain lebih junior, belum punya pengalaman, lu yang banyak pengalaman, lu merendahkan Gibran, merasa sok kamu paling senior. Baca kayak begini aja nggak bisa. Itu mah nggak usah harus terus terang, nggak usah dijelasin. Orang politisi baca kayak begini nggak bisa. Nah terus masa ada calon 2? Ya iya, makanya itulah Presiden Jokowi, karena ada 2 potensi yang bisa digabungkan, bermaksud menggabungkan ya Pak Prabowo calon presiden, Ganjar calon wakil presiden. Ini untuk kebaikan bangsa, bukan masalah nomor 2, nomor 1. Kenapa? Bukan dibalik. Waktu itu kan PDIP nggak mau
Enak aja. Enak aja. Ngatur-ngatur gue. Gue ini pemenang pemilu, tahu? Masa suruh jadi wakil? Enak aja. Kan begitu tanggapannya. Masyarakat kan tahu itu. Kenapa Pak Prabowo menjadi presiden RI 1-nya, Ganjar RI 2-nya? Dari pengalaman jauh, Pak Prabowo lebih pengalaman. Hubungan internasional jauh, Pak Prabowo lebih mumpuni. Finansial jauh banget dibanding Ganjar yang mungkin bisa menyongkong pemenangan Pilpres. Itu loh kalkulasinya. Bukan hanya sekedar pemenang pemilu pengen RI 1. Ya kalau memenuhi syarat semuanya kayak begitu silahkan aja. Kurang bijaksana apa Presiden Jokowi waktu itu. Tapi akhirnya ditolak. Tiba-tiba pas Presiden ke-7 Joko Widodo berkunjung ke luar negeri atau berada di luar negeri, ya langsung dipanggil Mahfud MD, dipasangkan dengan Ganjar. Ya udah, terima aja. Tinggal sekarang berpikir Pak Jokowi, Prabowo mau dipasangkan dengan siapa supaya bisa melawan kekuatan ini. Itu loh. Kan dari awal semuanya orang ngelamar Gibran untuk menjadi wakil, untuk mau jadi wakil. Tapi karena usianya belum cukup, Gibran juga nggak mau, Jokowi juga diem aja. Nah, beberapa mengajukan judicial review tentang batas usia. Nah, akhirnya bisalah berpasangan Prabowo Gibran, gitu loh. Karena elektabilitasnya Gibran waktu itu sebagai wali kota itu paling tinggi dan tertinggi, bahkan menjadi sorotan media. Ya, tokoh-tokoh nasional semuanya tertuju ke Gibran waktu masih di Solo, sehingga berpotensi untuk menjadi wakilnya Prabowo. Anies pun ngelamar Gibran untuk mau menjadi wakilnya. Loh kok sekarang Pandana Babam Jokowi adalah penyebab keretakan antara hubungan Prabowo dengan Megawati? Lu sadar? Panda, sadar nggak lu? Sadar nggak? Masih ingat 22 Juni 2021? Ya! Panda divonis bersalah dan menjalani hukuman 17 bulan penjara. Kasus apa, Gre? Kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Gultom. Enak. Enak kan? Enak. Loh, mantan napi sekarang tampil sebagai orang yang suci, ya, orang yang bersih. Sok jadi orang yang paling tua, bisa memberikan ceramah ke anak-anak junior. Gibran itu belum waktunya. Dia itu anak ingusan. Janganlah nanti besar kepala dia. Apalagi lu, udah tua bangka, nggak ngerti juga. Aduh, Panda. Ya kalian kapan memberikan kesempatan ke anak muda? Kader-kader PDIP yang muda-muda banyak, berilah kesempatan kepada anak muda. Memang orang tua nggak akan berakhir. Ada saatnya nanti akan berakhir kok. Kenapa nggak mau nyerahin ke anak muda? Kalian mengecilkan anak muda. Panda. Ada Pandana Babam. Sok yes, sok suci, sok waduh. Oke. Pak Jokowi dituduh merusak hubungan antara Prabowo dan Megawati dan menjadi penghalang hubungan mereka berdua. Seperti apa responnya? Saya dengan hubungan beliau-beliau. Tapi kalau selama ini melihat hubungan mereka seperti apa sih, Pak? Ya belum tahu ya, belum, udah berapa, 2,5 tahunan belum bertemu. Prabowo dengan Pak Jokowi. Saya di Solo, Pak Prabowo di Jakarta. Bu Mega di Jakarta. Kan Bapak dinilai tidak jujur sama Ibu Mega. Bapak dinilai tidak jujur dengan ya Ibu. Orang menilai silakan. Sesantai itu Pak Jokowi menanggapi Pandana Babam yang menuduhnya dengan meledak-ledak.
Sesantai itu. Ya, biarin sajalah orang menuduh, mau bebas-bebas saja. Kan dari dulu, ya begitu kan, selalu menjadi sasaran empuk. Saya tambahin tadi yang belakang. Selalu ya menjadi limpahan kesalahan. Selalu ya apa-apa salah Jokowi. Apa-apa salah Jokowi. Sampai kucing beranak aja salah Jokowi. Aduh mama. Sesantai itu Pak Jokowi menanggapinya. Ya kalau Pak Jokowi juga tidak merasa ngapa-ngapain, ya dituduh apapun ya terserah saja. Selama ini udah terbiasa dituduh-tuduh, ya di framing-framing, dihianati, dicaci maki, dihina, bahkan difitnah. Ini mah nggak maaf, nggak seberapa. Fitnah yang lebih kejam aja, ya nanggapinya juga hehehe. Ya sudahlah. Kalau mau masih belum lengkap, ya lengkapin aja. Lengkapin aja, tambahin aja lagi fitnahannya. Masih kurang banyak kan? Panda, lu tambahin aja fitnahan ke Jokowi, Panda. Biar sekalian sempurna. 2029 PDIP habis suaranya. Ya Allah. Siap. Alamak, Panda. Orang tua tidak bisa menerapkan diri, nggak bisa kontrol omongan. Suka-suka, sok bener, sok yes, sok suci. Padahal mantan napi koruptor. Lah kok Jokowi penyebab keretakan hubungan Mega dengan Prabowo? Kok PDIP kok selalu begitu ya? PDIP itu ada akibat karena ulahnya sendiri selalu menyalahkan pihak lain. Kenapa ya? Apa karena ada istilah mencari kambing hitam gitu? Karena dia banteng, mencari banteng hitam kan secara keseluruhan kan memang mereka itu adalah banteng hitam. Jangan mencari banteng hitam kebanyakan. Kita ini udah banteng hitam. Kita mencari kambing hitam aja. Kalau kambing hitam kan di lingkungan kita nggak ada. Nah udah kita nyari kambing hitam aja ya. Kenapa ya? Semua inget-inget nih ya. Kamu satu-satu periksa coba teman-teman. Semua permasalahan yang menimpa PDIP akibat ulah PDIP sendiri selalu menyalahkan orang lain. Selalu itu, semuanya. Apa? PPN naik 12%. Keluar-keluar nyalahin orang lain kan? Ya, kecurangan pemilu. Ya, di luar negeri dan yang lain dan di beberapa tempat lainnya menyalahkan orang lain kan? Padahal dia sendiri. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Hasto ditetapkan menjadi tersangka karena ulahnya sendiri. Coba kalau waktu itu tidak memaksakan Harun Masiku. Coba kalau nggak menyuap KPU. Kan nggak ada peristiwa ini. Tapi begitu itu diungkap, diusut, dia menyalahkan orang lain. Menyalahkan Jokowi. Menyalahkan kriminalisasi. Menyalahkan politisasi. Loh kok aneh gitu. Aneh. Menyalahkan Jokowi katanya mendikte KPK dan ditarget-target supaya menjadi tersangka. Loh kok aneh. Akibat ulah kalian sendiri selalu menyalahkan orang lain. Ya, seluruh peristiwa, semua peristiwa yang menimpa PDIP, semuanya menimpa PDIP, ulahnya sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, framing atau pengalihan isu dengan cara menyalahkan orang lain. Luar biasa kan? Termasuk ini, barusan nih, Pandana Baban nih. Kenapa begitu? Padahal Megawati juga menyampaikan sendiri bahwa hubungan dengan Prabowo tidak terjadi apa-apa. Baik-baik saja, akrab-akrab saja. Nggak percaya? Lihat. Pikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Bu, kasih tahu Panda, Bu. Bu Mega, kasih tahu tuh Pandana Baban tuh. Kasih tahu tuh, orang tua gaek itu tuh.
yang nggak bisa ngontrol dirinya itu. Kasih tahu bahwa ibu nggak ada keretakan, tidak ada masalah apapun dengan Prabowo. Kenapa kemudian Pandana Babam bilang Jokowi adalah penyebab kerusakan hubungan Prabowo sama Megawati? Bu, kader ibu tuh. Ya, ayo kader-kader yang lain satu persatu mulai membuat statement, terus menyerang Jokowi, terus menyalahkan Jokowi. Kalau hari ini kalian belum bisa menyerang Prabowo, serang Jokowi terus. Atau kalau nggak serang Gibran. Kalau kepengen nanti di 2029 kalian habis tinggal 1 digit. Kita buktikan nanti. Masyarakat melihat pemandangan setiap hari kayak begini juga lama-lama enak juga. Dan masyarakat juga punya hak menghukum kalian gantian nanti di 2029. Loh itu hak. Hak kami. Hak rakyat. Oke ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan informasi yang tidak menyesatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.